Salam damai sejahtera untuk Anda semua, umat Paroki Kristus Sang Penabur Subang. Semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Saya di sini di tempat yang lama tetapi dengan penampilan yang baru. Ini adalah Taman Kebangkitan. Awalnya tempat ini adalah tempat di mana patung Bunda Maria ditahtakan. Lalu dalam perkembangan waktu, paroki kita membuat Gua Maria yang lebih besar di belakang gereja sana, sehingga patung Bunda Maria dipindahkan ke sana. Dan karena gua ini kosong, lalu di sini diletakkan patung Pieta Bunda Maria yang menggendong jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Saat ini dipoles, ditata lagi, dan penampilannya sudah baru. Ada beberapa penambahan. Anda bisa melihat di sini apa yang ada sebelumnya sudah baik, tetapi kita upayakan supaya bisa menjadi lebih baik lagi, setidaknya dari sisi alur cerita. Maka setelah umat itu berdoa jalan salib di taman doa kita, umat dapat melanjutkan berdoa di sini. Disinilah saat untuk merenungkan tentang makna kebangkitan Tuhan yang tidak terpisahkan dari jalan salib yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya ini sedang kita upayakan, dan ini menjadi bagian dari penataan taman doa dan juga apa yang kita lakukan berkaitan dengan sarana fisik di paroki kita. Agenda besar yang kita rencanakan dalam waktu ke depan adalah revitalisasi atau menata ulang taman doa kita, dan juga renovasi bagian gereja yang memang sudah harus diganti. Beberapa sarana sedang kita upayakan karena prasarana di dalam gereja kita itu sebagian sudah termakan rayap karena bahan dari kayu, sehingga ada banyak hal yang perlu diganti, dan itu semua menjadi bagian dari apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan supaya umat Paroki Kristus Sang Penabur Subang bisa berdoa dengan lebih khidmat di gereja kita dan juga di taman doa kita. Maka dalam rangka itu kami mengundang segenap umat untuk bisa ambil bagian di dalam rencana-rencana yang sedang dan akan terus kita lakukan ini. Untuk itu saya ingin mengingatkan umat sekalian akan peran kita sebagai umat beriman. Gereja Katolik menetapkan di dalam kitab hukum kanonik tentang apa itu umat beriman. Kanon 204 paragraf 1, umat beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Maka keikutsertaan umat itu akan kami mohonkan dengan umat sendiri memberikan komitmen seperti apa yang sudah pernah kita lakukan 2 tahun yang lalu. Kita sudah membuat komitmen bahwa setiap keluarga akan menyisihkan sebagian dari berkat yang diberikan Tuhan untuk dipersembahkan bagi gereja, dan itulah yang akan kita gunakan, akan kita pakai untuk menata ulang paroki kita, taman doa kita, supaya bisa menjadi lebih baik. Kita mengenal ada yang namanya kartu oblatio. Ini berbeda dengan kolekte yang biasa Anda berikan ketika Anda mengikuti perayaan Ekaristi dalam perayaan Ekaristi apapun. Nah, istilah oblatio sama sebetulnya persembahan. Nah, untuk lebih jelasnya, kartu ini sama formatnya dengan tahun 2020. Ini di sini ada lembar komitmen dari masing-masing keluarga untuk pemeliharaan, perawatan gereja dan taman doa.
Maka di sini disebutkan di bagian ini berapa yang akan Anda sisihkan dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, lalu di sini ada rincian 10 bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan November. Setiap bulan Anda menyisihkan, katakanlah kalau Anda 1 juta rupiah untuk selama 1 tahun, maka berarti Anda perlu menyisihkan entah itu 100.000 rupiah setiap bulan, sehingga ketika 10 bulan 1 juta rupiah menjadi penuh. Atau barangkali Anda mau memberikan itu pada awal bulan secara keseluruhan, boleh. Atau mungkin bulan ini hanya bisa menyisihkan 50.000, boleh bulan ini 50.000, berikutnya mungkin bisa menyisihkan lebih dari 100.000, 150.000, sampai akhir nanti total 1 juta rupiah sesuai dengan komitmen awal yang telah Anda buat. Komitmen ini dibuat dengan penuh kerelaan, tidak ada paksaan dalam hal jumlah. Umat beriman ambil bagian sesuai dengan keadaan dan caranya masing-masing, dan melalui inilah Anda terlibat di dalam pembangunan paroki kita, Kristus Sang Penabur Subang. Semoga banyak umat sungguh dengan kerelaan hati mau berpartisipasi dalam upaya untuk mengembangkan paroki kita. Kami para gembala, saya Musikit dan juga Romo Bayu yang dipercaya Bapak Uskup untuk mengembalakan paroki ini, membutuhkan bantuan Anda untuk ambil bagian di dalam reksa pastoral di paroki ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.